manfaat untuk orang lain, banyak berderma, ya, merasakan juga susahnya orang lain, itu akhlak mulia. Kalau pelajaran ini dipelajari oleh umat Islam dari rakyat biasa sampai orang yang berada di pemerintahan ataupun orang-orang terkenal, Allah tidak ada lagi yang saling menyakiti, tidak ada lagi orang yang merasa dibully dan lain-lain. Apalagi sampai bilang sana jual dulu, goblok. Ya, tapi dia sudah maaf, Pak. Sudah maaf. Baik. Hadirin, keutamaan akhlak yang mulia pelajarannya begini. Akhlak mulia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa iman dan ibadah. Nah, ini yang terpenting. Jadi membahas akhlak yang mulia pahalanya sangat tinggi, tapi tidak cukup ada orang berakhlak baik aja. Ustaz dia baik, Ustaz sama tetangga baik, gak nyakitin, suka ngasih juga. Terus saya bilang dia bagaimana? Sholat enggak? Belum yuk. Kayaknya harus dipahami. Sebab nanti kalau anda nggak paham ini bahaya nih. Apalagi kalau kurang ngaji, iman lemah, kurang ilmu, ekonomi juga lemah. Contohnya apa? Udah ngapain sih kamu gak agama Islam? Itu tetangga nggak sholat, nggak ngapain, duitnya banyak. Apalah agama? Kena dia. Betul? Hadirin, coba kita lihat. Contoh, ya, ada orang baik, suka memberi, tidak menyakiti orang lain, bicara santun, tapi dia tidak beriman. Dia tidak. Tapi dia tidak beriman, tidak sholat, tidak ibadah, gak bisa. Ya, karena ini harus diawali dulu dengan apa? Dengan iman dan takwa, iman dan ibadah maksud saya. Maka dalam segi hubungannya, akhlak itu kita bagi jadi dua. Ini jarang nomor satu disebutkan dalam pengajian. Akhlak terbagi dua. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Emang ada akhlak kepada Allah? Ada. Apa? Beriman kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, hormati syiar-syiar. Itu akhlak kepada Allah. Jadi kalau baik kepada manusia, tidak menyakiti, santun, suka memberi, tapi tidak beriman kepada Allah, berarti belum berakhlak kepada siapa? Itu lebih sensitif. Nanti kita tampilkan dalil-dalilnya. Ya, tetaplah bersama kami. Udah bermakan malam belum? Mau pantas, agak lemas. Baik, hadirin. Tapi enaknya makan malam bisa isya sih. Apalagi makannya pakai ikan jago. Di mobil malah Ustaz nggak makan, Pak, puasa terus. Baik. Yang kedua, hadirin, baru nih, akhlak kepada hamba-hamba Allah. Jadi tadi ada orang yang baik, yang begini, tapi dia tidak sholat, tidak ibadah. Itu dia baru menjalankan nomor dua. Gak bisa. Harus komplit beragama. Makanya kita ngaji ini dalam rangka menyempurnakan iman Islam kita loh, Pak. Anda berangkat ke kantor, berangkat ke toko, ke sawah, ke ladang, itu mah bukan yang duit. Dapat gaji tuh. Ya, aja. Tapi intinya bagaimana kita di kantor beriman, bertambah lagi iman, bertambah lagi ibadah. Di sawah kita, di toko kita, di ladang kita, bertambah lagi. Jadi emang dalam setiap ini 24 jam sampai kita mau tidur, perintah Allah dan Rasulnya adalah menyempurnakan iman. Nah, di akhlak kepada hamba Allah, Pak, jujur, ya, memberikan manfaat, memudahkan urusan orang lain, tidak menyakiti, memudahkan urusan orang lain, ya, menolong. Jadi memang orientasi akhlak baik ini mesti ada hubungan kebaikan kepada jalur eksternal. Orang lain baik. Kalau kita baik sama anak sama istri, wajar nggak? Wajarlah, keluarga kita. Tapi semua orang baik, ya, sama apa? Tetangga baik, mudah memberi kepada fakir miskin, tidak egois, tidak menyakitkan dalam bicara dan lain-lain. Baik. Nah, hadirin, makanya akhlak mulia ini saya tuliskan
buah iman dan amal soleh. Jadi kalau ada orang udah sholat, udah ngaji, akhlak masih belum bagus, nah itu akhlak yang diusahakan jadi bagus, sempurna itu. Ya, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi memang tujuan kita hidup ini, sebentar saya ada ingat satu hadis, nanti saya sampaikan atau saya buka kitab baru saja. Jadi, hadisnya agak susah dicari. Tadi lupa saya mau nulis apa gitu. Bukan di sini. Nah, jadi kita lanjut. Jadi akhlak mulia adalah buah iman dan amal soleh. Bila akhlak apa tadi? Ya. Bila akhlak baik tapi tidak beriman, maka keutamaan akhlak mulia yang akan kita bicarakan ini tidak bisa menolong dosa kekafirannya gitu. Kenapa dia kafir? Berarti dia tidak berakhlak kepada siapa? Gitu. Itu omongan dasarnya itu. Jangan membawa sebuah keutamaan budi pekerti yang luhur hanya itu saja. Itu mah baru hubungan hablum minallahnya. Ini contohnya 4 dosa ini yang sudah sering saya sampaikan. Mati kafir tidak diampuni oleh Allah, mati musyrik tidak diampuni oleh Allah, mati murtad tidak diampuni oleh Allah, mati sebagai munafik akidah tidak diampuni oleh Allah. Nah, saya buka satu aja nih, yaitu Ali Imran 91 gitu ya, karena udah isya kan. Terus lama? Pak. Masih lama. Di Ali Imran 91 Alladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu dan mereka mati, wa hum kufar dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang dari mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun punya emas sebesar bumi, sekalipun punya emas sepenuh bumi, nggak bakal diterima oleh Allah. Walau iftada bi, sekiranya dia mau menebus dosa-dosanya dengan kekayaan emas sepenuh bumi, nggak bakal diterima. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada yang bisa menolong, termasuk akhlaknya yang baik karena masih kurang. Gitu. Nah, sekarang hadirin para hadirin Allah, ya. Kita lanjutkan sejenak. Dari sini contohnya ada si A, akhlak baik, suka memberi, menolong orang lain, jujur tapi tidak sholat. Si B, sholat berjamaah rajin, tahajud jalan, baca Quran juga bagus, tapi bicara nyakitin, sombong, pelit dan lain-lain. Nah, maksud saya hadirin Bapak sekalian berbuka, sejatinya orang Islam gabungan dua orang ini. Yang si A cuma bagus hablum minan nas, yang si B cuma bagus hablum minallah. Itu digabungkan jadilah sempurna imannya. Makanya saya mau kasih tahu nih bahwa penyempurnaan iman itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Ini yang tadi saya bilang memang susah dicari hadisnya. Ya. Kata Nabi lihat nih. Ini hadisnya